beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-453 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Rakeh Pemintihan, Rusli sebagai Tunggalang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Suherman sebagai Wong Yin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Kanuragan. Rakeh Pemintihan sedang duduk di serambi depan ketika Tunggalang datang memberi laporan. Sebentar, Tunggalang. Siapa katamu tadi? Tabib Wong. Sepertinya aku kenal dengan nama itu. Benar, Guru Rakeh. Nama itu sudah cukup terkenal. Bukan hanya di Pasuruan satu, tapi juga di daerah sekitarnya. Orang itu bisa menjadi batu sandungan. Dan sekarang pengaruhnya semakin luas, Guru Rakeh. Bahkan warga desa Pongging sudah mulai ada yang berani minta obat kepadanya. Tunggalang. Iya. Mana teman baikmu itu? Biasanya kau datang bersama Wali Kadep, kan? Kami berselisih paham, Guru Rakeh. Pasalnya juga mengenai orang yang bernama Tabib Wong itu. Semalam kami mencegat seorang wanita yang baru pulang mengobati orang sakit. Wanita itu ternyata anak angkat Tabib Wong. Iya. Dan Wali Kadep menyuruh saya melepaskan wanita itu. Karena katanya dia berhutang budi pada Tabib Wong. Ketika anaknya sakit dan dia tidak bisa menyembuhkannya. Kemudian dia minta tolong kepada Tabib Wong. Wah, kalau begitu Wali Kadep telah mengkhianati aku. Iya, saya kira memang demikian, Guru Rakeh. Saya sudah memberi peringatan. Tapi Wali Kadep tidak mau menggubris. Ya, biarlah. Nanti akan kucewer kupingnya. Sekarang bagaimana, Guru Rakeh?
Kalau guru tidak segera bertindak dan membiarkan tabib Wong merajalela, tentu keadaan kita bisa terjepit. Itu urusanku, Tunggalan. Aku pun seorang dukun yang ternama. Namaku dikenal bukan hanya di Pongging, tapi juga di desa Jongan, Kepanjangan, Kedung Peluk, Kadamian, dan lain-lainnya. Bahkan orang dari desa yang lebih jauh, dari Hambal, pernah datang ke rumahku ini untuk minta obat. Wah, sudahlah. Pokoknya kau tidak perlu khawatir, Tunggalan. Lihatlah kumpulan macan di rimba belantara. Mereka mempunyai daerah makanan. Dan binatang lain yang berani masuk ke daerahnya. Maka kumpulan macan itu pasti tidak akan senang. Kau tidak perlu khawatir, Tunggalan. Tentu saja, aku tidak akan tinggal diam. Sepak terjang orang yang bernama Tabib Wong itu harus segera dihentikan. Sin, saya bisa bernapas sedikit lega. Dada saya terasa hangat. Semalam kalau tidak salah, saya hanya batuk 4 kali. Syukurlah. Saya gembira kalau kesehatan Bapak Wong segera pulih kembali. Iya. Nona Maisin, saya mendengar dari Ratanca, katanya ada 2 orang laki-laki mencegat Nona di jalan. Iya, Bapak Wong. Mereka mencegat saya ketika saya pulang dari rumah warga Pasuruan 2 malam yang lalu. Apakah mereka bermaksud jahat kepada Nona? Ya, nampaknya begitu. Tapi saya memberi perlawanan ketika mereka mau berbuat tidak senonoh. Maisin kemudian menceritakan secara lengkap peristiwa yang dialaminya di tengah jalan. Tabib Wong mengerutkan dahinya. Dia kelihatan iba melihat Maisin yang baru selesai bercerita. Jadi, mereka mengenal saya? Iya, Bapak Wong. Orang yang bernama Wali Kadep katanya mengenal Bapak Wong. Anaknya pernah sakit, dan Bapak Wong berhasil menyembuhkannya. Dia merasa berhutang budi pada Bapak Wong. Itulah sebabnya dia selalu berselisih paham dengan temannya. Kemudian mereka baku hantam. Kesempatan itu saya pergunakan untuk melarikan diri. Oh, iya. Ternyata pengalaman Nona Maisin untuk yang pertama kali ini tidak berjalan dengan mulus. Memang susah. Kita bermaksud baik, ingin menolong orang lain. Tapi ada saja hambatannya. Benar, Bapak Wong. Di dunia ini banyak ragam manusia. Dan mereka mempunyai sudut pandangan yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai macam-macam kepentingan yang berlain-lainan sifatnya. Jika kepentingan mereka terganggu atau terancam, mereka bisa melakukan perbuatan yang sangat jahat. Karena itu, Nona Maisin. Karena memang kenyataannya begitu. Kita harus mendirikan sebuah benteng pertahanan. Kita harus mampu menjaga keselamatan diri kita. Orang-orang jahat seperti itu banyak berkeliaran di sembarang tempat. Bisa saja suatu ketika kita akan mendapat kesulitan besar. Nona Maisin. Iya, Bapak Wong. Apakah Nona pernah belajar ilmu kanuragan? Iya, pernah juga, Bapak Wong. Almarhum suami saya adalah seorang pendekar. Saya pernah belajar ilmu silat dari almarhum orang tua angkat saya. Apakah Nona Maisin tidak keberatan kalau saya mengajarkan ilmu bela diri pada Nona? Apakah itu perlu, Bapak Wong? Saya kira begitu. Ada juga perlunya Nona menguasai jurus-jurus ilmu silat. Suatu saat Nona mungkin harus bepergian jauh untuk mengobati orang sakit. Dalam perjalanan itu bisa saja terjadi bahaya, Nona. Apalagi Nona adalah seorang wanita. Bukankah Nona telah mengalaminya sendiri? Coba bayangkan saja. Apa yang akan terjadi atas diri Nona kalau misalnya 2 orang itu tidak berselisih paham lalu baku hantam? Saya kira perlu Nona belajar ilmu silat. Saya bukanlah seorang pendekar, Nona. Tapi saya punya sedikit simpanan jurus-jurus.
Iya. Kalau Bapak Wong berpendapat demikian, saya menurut saja. Kalau begitu, marilah ikut saya. Kita mencari tempat yang enak untuk berlatih ilmu silat. Tapi Bapak Wong, saya masih mengkhawatirkan kesehatan Bapak Wong. Apakah sebaiknya tidak lain waktu saja kita berlatih silat? Nona tidak perlu khawatir. Lagi pula, saya butuh gerak badan sedikit. Tabib Wong melangkah meninggalkan pondok, diikuti oleh Meisin. Mereka berjalan menyusuri jalanan setapak di tepi desa Pasuruhan 1. Dan tak lama kemudian, mereka tiba di pesisir. Nah, Nona Meisin, bukankah tempat ini cukup nyaman? Iya, Bapak Wong. Tempat ini cukup baik untuk berlatih ilmu silat. Sekarang, saya mau lihat sampai di mana penguasaan Nona dalam jurus-jurus silat. Nona siap? Saya siap, Bapak Wong. Bagus, bagus. Nona telah membuat kuda-kuda dengan sangat bagus. Sekarang saya akan coba menyerang Nona. Saya akan mulai dengan jurus-jurus lunak dan tidak terlalu cepat. Bagus sekali. Saya tidak ragu-ragu lagi. Gerakan Nona cukup lincah. Tangkisan Nona juga cukup manis dan terarah. Tapi sebenarnya Nona bisa bergerak lebih cepat. Jika kita bergerak cepat, maka musuh tidak akan mampu mengembangkan permainan jurus-jurusnya. Kalau kita bergerak kurang cepat, maka musuh akan bisa membaca serangan-serangan kita. Saya sudah lama sekali tidak berlatih jurus, Bapak Wong. Tidak apa, Nona. Nona bisa melatihnya kembali. Sekarang mari kita coba lagi, ya. Sekarang Nona harus lebih berhati-hati. Saya akan memainkan jurus-jurus cakar elang. Dengan Tabib Wong mengembang dan jari-jari tangannya membentuk cakar-cakar burung elang, Tabib Wong menyerang, menyambar Meisin dari kiri kanan. Meisin terpaksa melompat dan sekali waktu terpaksa berjumpalitan di udara. Serangan Tabib Wong semakin lama semakin gencar. Meisin bagaikan bertarung melawan burung elang yang setiap saat dapat mencengkram lehernya dan membantingnya dengan kejam. Gerakan Nona semakin lama semakin lambat. Itulah sebabnya saya dapat membaca jurus-jurus pertahanan Nona Meisin. Bapak Wong terus memburu saya. Saya sampai kehabisan ruangan gerak. Napas saya pun rasanya sudah hampir putus. Nona tidak akan bisa lama bertahan. Lebih dari 3 jurus lagi. Jurus-jurus cakar elang memang hebat. Ya.
saya dapat mengajarkannya kepada Nona. Dalam waktu 40 hari, Nona pasti akan bisa menguasainya dengan baik. Maaf, Bapak Wong. Iya? Saya ingin bertanya sedikit. Silakan, Nona. Jurus-jurus cakar elang nampaknya sangat puas. Benar, Nona. Jurus-jurus cakar elang bisa menjadi sangat puas kalau sudah mencapai puncaknya. Nona boleh tidak percaya. Tapi jika Nona sudah menguasainya dengan baik, Nona akan dapat dengan mudah merobohkan seorang pendekar tangguh dalam sekali gebrak. Saya percaya, Bapak Wong. Jurus-jurus itu memang berbahaya. Apakah Bapak Wong pernah membunuh seseorang dengan jurus-jurus cakar elang? Iya, pernah, Nona. Saya terpaksa melakukannya. Kami bertarung di tepi pantai Karangdawa. Orang itu cukup ulet. Dia menggunakan sebilah pisau panjang. Dia hampir saja membunuh saya. Akhirnya saya terpaksa mengerahkan seluruh kemampuan saya. Peristiwa itu sudah cukup lama, Nona. Dan baru pertama kali itulah saya menggunakan cakar elang untuk membunuh manusia. Apakah Bapak Wong tidak merasakan adanya penyesalan? Iya, Nona. Saya menyesal. Saya sangat menyesal, Nona. Tapi apa boleh buat? Saya terpaksa melakukannya. Pisau panjang orang itu sangat berbahaya. Saya hampir saja terbunuh. Nona Maisin. Ada apa, Nona? Kelihatannya Nona kurang senang mendengar cerita pengalaman saya. Maaf, Bapak Wong. Bolehkah saya mengutarakan pendapat saya? Pendapat soal apa, Nona? Soal dunia seorang tabib dan dunia seorang pendekar. Tapi sebelumnya saya minta maaf. Barangkali pendapat saya ini tidak berkenan di hati Bapak Wong. Jangan begitu, Nona. Jangan begitu. Masa saya melarang Nona berpendapat? Itu namanya tidak adil, Nona. Tidak seorang pun berhak melarang seseorang yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Silakan, Nona. Silakan. Saya akan mendengarkan. Begini, Bapak Wong. Menurut pendapat saya, dunia seorang tabib berbeda jauh dengan dunia seorang pendekar. Seorang pendekar belajar ilmu kanuragan untuk menjadi orang perkasa, untuk menjadi orang dikjaya. Semakin sakti pendekar itu, maka dia akan semakin disegani dan dihormati. Setiap pendekar pasti menginginkan ilmu kesaktian yang dapat membuat dirinya menjadi pendekar pilih tanding. Setiap pendekar hidup dalam dunia serba keras, dunia serba kejam. Mereka tidak segan-segan menyakiti orang lain, membuat cedera lawan-lawannya, atau bahkan membunuh mereka dengan kepala dingin. Itulah dunia kependekaran. Lain halnya dengan dunia seorang tabib. Menurut pendapat saya, dunia seorang tabib adalah dunia yang dilumuri kasih sayang. Di sini hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain terjalin begitu manis, lembut, penuh kasih sayang. Dunia seorang tabib tidak kenal kekejaman, kebuasan, dan hal-hal lain yang bersifat brutal dan ganas. Karena itu, Bapak Wong, menurut pendapat saya, seorang tabib tidak perlu belajar olah kanuragan, yang pada dasarnya cenderung membuat sifat manusia menjadi kejam dan buas. Seorang tabib mempunyai kewajiban menyembuhkan, menenteramkan, mengamankan perasaan si sakit, dan bukan sebaliknya, menyakiti orang atau bahkan membunuh. Jadi, Bapak Wong, menurut pendapat saya, belajar olah kanuragan sebenarnya bertentangan dengan watak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang bercita-cita menjadi seorang tabib. Sekali lagi, saya mohon maaf.
Saya tidak mengajari Bapak Wong. Saya tidak berani mengajari guru yang telah dengan sabar membimbing saya selama ini. Saya hanya sekedar mengemukakan pendapat saya. Kalau misalnya Bapak Wong tidak berkenan, maafkanlah saya. Dan saya harap Bapak Wong melupakannya. Maafkan saya. Nona Mesin tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mengapa Nona harus minta maaf? Barangkali saya telah membuat Bapak Wong tersinggung. Saya tidak tersinggung, Nona. Saya justru merasa gembira dan bangga. Nona Mesin adalah murid yang cerdas. Nona mempunyai wawasan yang sangat luas. Nona juga mempunyai pemikiran yang mendalam tentang kehidupan ini. Saya benar-benar bangga mempunyai murid seperti Nona Mesin. Saya yakin, Nona, suatu saat nanti Nona akan menjadi seorang tabib besar, tabib yang sesungguhnya. Tabib Wong seketika terdiam setelah mendengar pendapat Mesin yang dikemukakan secara panjang lebar. Mesin merasa menyesal sekali. Dia mengira Tabib Wong tersinggung. Saya tidak tersinggung, Nona Mesin. Saya justru bangga mempunyai seorang murid seperti Nona. Jika seorang murid berani mengemukakan pendapatnya, itu artinya hubungan antara guru dan murid sudah cukup selaras. Sudahlah, Nona. Nona tidak perlu menyesali apa yang telah Nona katakan. Saya ini murid yang tidak tahu diri. Jangan begitu, Nona. Nona adalah seorang wanita yang cerdas. Saya yakin Nona bisa menjadi seorang tabib besar. Seorang tabib yang mumpuni. Apakah Bapak Wong setuju dengan pendapat saya? Saya setuju. Tapi masalahnya begini, Nona. Kadangkala kita harus menghadapi orang-orang jahat. Kadangkala karena terpaksa kita harus menempuh jalan yang sedikit keras. Orang jahat memang ada di mana-mana, Bapak Wong. Tapi apakah tidak ada cara lain untuk menghindari mereka? Untuk menangkal kejahatan mereka? Kecuali belajar ilmu kanuragan. Cara apa yang Nona inginkan? Cara yang lebih lembut, lebih manusiawi, tidak perlu menyakiti seseorang. Dan keperkasaan dan kedikjayaan. Ilmu ini justru banyak dipelajari oleh mereka, para bangsawan keraton, khususnya kaum putrinya, Nona. Apakah ilmu itu tidak mengandalkan kekerasan, Bapak Wong? Oh, tidak, Nona. Sama sekali tidak. Ilmu ini tidak mempunyai sifat menyerang. Barangkali ilmu ini cocok untuk Nona Mesin. Kalau memang Bapak Wong berpendapat begitu, saya bersedia mempelajarinya. Apakah persyaratannya berat, Bapak Wong? Iya. Persyaratannya bahkan sangat berat. Itulah salah satu sebab mengapa ilmu ini jarang dipelajari orang. Persyaratan apa saja yang harus saya penuhi, Bapak Wong? Saya bersedia menjalankannya. Kalau memang itu merupakan hal yang terbaik bagi saya. Saya tidak takut menempuh bahaya. Dengar, Nona Mesin. Untuk dapat menguasai ilmu kabegjan ini, seseorang harus mempunyai watak jujur. Di samping watak jujur, dia juga harus mempunyai hati yang bersih. Maaf, Bapak Wong. Apa sebenarnya yang ingin kita capai dengan mempelajari ilmu itu? Keselamatan. Keselamatan, Nona. Jika Nona sudah benar-benar menguasai ilmu ini, maka Nona akan selamat dalam setiap perjalanan. Kecuali jika Nona melanggar pantangan ataupun ketentuan-ketentuannya. Jelasnya begini, Nona. Kau juga boleh mendengarkan Ratanca, sekalipun kau tidak mempelajarinya. Iya, Bapak Wong.
Ilmu kabegjan pada dasarnya ialah ilmu yang mempelajari, mendalami, dan melatih kepekaan naluri manusia, atau indera yang keenam. Manusia mempunyai panca indera, atau 5 indera. 5 indera ini sudah kita kenal dengan baik. Pertama, indera penglihatan yang berpusat di kedua belah mata. Kedua, indera pendengaran yang berpusat di kedua belah telinga. Ketiga, indera penciuman yang berpusat di rongga hidung. Yang keempat, indera pengecapan yang berpusat di permukaan lidah manusia. Dan kelima, indera perabaan yang berpusat di seluruh permukaan kulit. Nah, di luar 5 indera itu sebenarnya masih ada 1 indera lagi. Indera yang keenam ini biasanya disebut nurani, dan pusatnya terletak di dasar hati manusia. Nurani ini mempunyai warna putih. Dia jujur dan polos bagaikan tangis seorang bayi. Dia tidak bisa ditipu ataupun menipu. Dia akan tampil apa adanya. Dan semua manusia mempunyai nurani, walaupun seringkali perkataan nurani tidak digubris. Maaf, Bapak Wong. Lalu, apakah sasaran latihan bagi seseorang yang ingin menguasai ilmu kabegjan? Sasarannya ialah melatih kepekaan dan ketajaman nurani, supaya dia setia melindungi kita, memberikan tanda-tanda jika kita akan mendapat bahaya. Dalam ilmu kebatinan Jawa, nurani biasa disebut sedulur papat 5 pancer. Itu hanya sebutan saja. Maksudnya sama, ialah nurani itu tadi. Lalu, bagaimana cara kita melatih kepekaan nurani itu, Bapak Wong? Ya, sebenarnya latihannya sangat berat. Dibutuhkan tekad baja dan semangat pasrah yang besar terhadap takdir yang maha kuasa. Hati harus bersih, jiwa harus bening kaca, pendirian tidak boleh goyah. Sepertinya saya tertarik untuk mempelajarinya, Bapak Wong. Baiklah, Nona Mesin. Saya akan menghitung hari kelahiran Nona. Kemudian, saya akan memilihkan waktu yang cocok untuk memulai latihan. Terima kasih, Bapak Wong. Saya akan menjalankan latihan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Bapak Wong sanggup membimbing saya. Sudah malam, Nona. Lebih baik Nona istirahat. Ratanca, kau sudah tidur ya? Iya, Bapak Wong. Rupanya dia sudah tidur. Rupanya dia tidak tertarik mendengarkan uraian Bapak Wong tentang... Bapak Wong, dia juga merasa cocok mempelajari ilmu tersebut. 7 hari kemudian, jatuh di hari Soma bulan Waisaka, tepat tengah malam, adalah hari kelahiran Meisin. Bapak Wong lalu membawa Meisin meninggalkan pondok. Setelah melewati batas desa Pasuruhan 1, mereka segera merambah tepi hutan. Silahkan duduk, Nona Meisin. Saya akan menjelaskan cara-caranya melatih ketajaman nurani. Iya, Bapak Wong. Nona Mesin harus ngelakoni atau topo broto selama 40 hari, 40 malam. Selama itu Nona Mesin harus bisu, tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Nona boleh berjalan kemana saja. Yang penting, Nona terus mengikuti panggilan hati kecil Nona. Dan Nona tidak boleh merasa gentar atau takut bahaya. Serahkanlah semuanya pada Yang Maha Kuasa. Maaf, Bapak Wong. Apakah selama itu saya masih diperbolehkan makan sesuatu? Nona boleh makan jika hati kecil Nona menyuruh makan. Pokoknya Nona tidak boleh melakukan sesuatu apapun juga, kecuali atas perintah sedulur papat 5 pancer.
Nona hanya boleh mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kalau dia menyuruh Nona ke utara, maka Nona harus ke utara. Kalau dia menyuruh Nona duduk, Nona harus duduk. Satu-satunya hal yang boleh Nona kerjakan hanyalah sikap pasrah pada kekuasaan Sang Maha Pencipta. Nah, bagaimana Nona Mesin? Pekerjaan ini akan sangat berat. Karena itu sebaiknya Nona pikirkan sekali lagi. Sebab jika Nona sudah melangkah, Nona tidak bisa kembali lagi. Usaha untuk bergaul rapat dengan nurani pada dasarnya ialah usaha untuk mematikan atau memadamkan api nafsu yang terdapat di dalam panca indera yang lain. Hati saya sudah mantap, Bapak Wong. Saya tidak akan mundur lagi. Saya menganggap ilmu ini saya perlukan untuk mendampingi saya dalam melaksanakan tugas serta kewajiban seorang tabib. Ya, kalau begitu, baiklah Nona Mesin. Saya akan kembali ke pondok. Dan setelah 40 hari nanti, saya akan kembali kemari. Baik. Di mana Bapak Wong? Di mana Kakak Mesin? Kok masih belum pulang-pulang juga? Kakak Mesin sedang mengobati orang sakit di desa sana, jauh dari sini. Mengapa lama sekali? Iya, barangkali pekerjaannya belum selesai. Kita tunggu saja Ratanca. Nanti juga dia pulang. Sepi kalau tidak ada Kakak Mesin. Iya, lebih baik kau makan, ya. Kalau perutmu kosong, kau bisa masuk angin Ratanca. Cepat makan sana. Saya sudah makan sedikit, Bapak Wong. Tidak enak makan sendiri. Biasanya Kakak Mesin selalu menemani saya makan. Sudahlah, makan saja rewel. Ayo makan sama saya. Baru saja Tabib Wong bangkit dari tempat duduknya, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda. Itu Bapak Wong. Mana aku tahu. Hei, Tabib Wong, ayo keluar. Keluar kau dari gubukmu yang reot itu. Kami punya urusan denganmu. Mereka menyuruhmu keluar, Bapak Wong. Iya. Apakah mereka orang-orang jahat? Nampaknya mereka tidak bermaksud baik, Ratanca. Keluar, Tabib Wong, atau kami akan membakar gubukmu. Keluar kau, Tabib Keparat. Kau tunggu di sini, Ratanca. Aku akan menemui mereka. Tapi mereka orang-orang jahat, Bapak Wong. Mereka pasti akan menyakitimu. Kau tidak usah khawatir. Kau tunggu saja di sini. Pintu pondok terkuak pelan, dan tubuh Tabib Wong segera muncul dari balik pintu. Kaukah yang bernama Tabib Wong? Iya, Tuan. Sayalah Tabib Wong. Oh, ternyata kau hanya seorang tua bangka. Kau hanya seorang manusia jompo. Kau tidak pantas menyandang nama besar sebagai seorang tabib. Maaf, Tuan. Siapa tuan-tuan ini? Mengapa tiba-tiba melemparkan caci maki kepada saya? Apa salah saya? Dan sebenarnya, saya bukanlah seorang tabib besar. Tuan terlalu berlebihan menilai saya. Persetan dengan omonganmu. Kau sombong. Tua bangka tapi sombong. Loh. Kok marah-marah begini? Kalau Tuan mau bertamu, ayo silahkan masuk. Silahkan turun dari kuda, dan marilah masuk ke pondokku. Saya memang bukan orang berada.
Tapi sepertinya saya masih menyimpan sedikit makanan dan minuman. Marilah Tuan, marilah kita masuk ke dalam. Dan kita bisa makan minum sambil berbincang-bincang. Berdebah! Kau pikir kami ini orang kelaparan? Hah? Kurang ajar. Aku tidak butuh makananmu. Dan aku tidak akan turun dari kuda hanya untuk bicara dengan Tabib Wong. Kalau begitu terserah. Saya tidak akan memaksa Tuan. Kau paksa pun aku tidak sudi memasuki pintu rumahmu. Sudahlah, sudah. Kau tidak perlu banyak mulut. Kami tidak bisa lama-lama. Kami ada perlu yang lain. Baiklah. Apa sebenarnya keperluan Tuan datang kemari? Dengar, Tabib Wong. Mulai hari ini kau tidak boleh mengobati orang lagi. Mulai hari ini kau berhenti menjadi tabib. Lucu. Lucu sekali Tuan ini. Apa hak Tuan melarang saya menjadi tabib? Tidak sepantasnya kau menanyakan soal hak kepadaku. Dan tidak sepantasnya Tuan melarang saya mengobati orang. Jadi kau mau menantang? Kau mau melawan kami? Saya hanya akan mengerjakan apa yang menjadi kewajiban saya. Saya hanya akan tunduk pada hukum dan perundang-undangan Majapahit. Dan bukan pada tuan-tuan ini. Kalau begitu kau pasti akan menyesal. Harap Tuan ketahui. Saya ini menjadi tabib sudah hampir 30 tahun lamanya. Dan saya sekarang sudah tua, Tuan. Dan saya ingin menghabiskan sisa-sisa hidup saya hanya dengan menjadi tabib. Saya ingin mati sebagai seorang tabib. Tuhan tidak perlu mengancam saya. Sebab itu tidak akan ada gunanya, Tuan. Mendengar kata-kata Tabib Wong, mata Tunggalang seperti mau melompat keluar. Bibirnya gemetaran menahan marah. Sementara itu, Tabib Wong kelihatan tenang-tenang saja. Nah, saudara pendengar, apa yang akan dilakukan oleh Tunggalang dan bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.